Satu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih sittu durar min usuli ahli al-athar simamul amani min al-kufri wal hazimatu bittiba'il kitabi wa sunnati. Lastu a'ni bihadal fasli zahiruhu al-mutabadaru ila dhihni fasbuh li'annahu syai'un ma'lumun lil muslimina ilman nadhariyan 'ala al-aqalli walakinnahu kalimatun ila ulaik alladhina lam yaqna'u bida'watil kitabi wa sunnati hina ra'au ta'alluba quwal kufri wan nifaqi 'ala diyaril muslimin min yaumil andalusi wal Palestina وفلسطين وفلسطين الفقيدتين إلى يوم البوسنة والبوسنة والهرسك الجريحتين وازداد المسلمون وهنا على وهن حين قالت عنايتهم بمصدر قوتهم الكتاب والسنة وهانوا على الله حين ساء ظنهم بهما إذ تصوروا ضعف أثارهما في النفوس وأن دعوة المسجد قاصرة عن بعث الأمة إلى ببطء لا يكافئ النشاط الوهيب والمتنوع الوسائل الذي يقوم به شيوعيون واليهود والنصارى. Hasbuka. Halaman berapa itu di buku antum? Halaman 70. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. قال الشيخ عبد الملك رمضان الجزائري حفظه الله في كتابه ست الدرار صمان الأمان من الكفر والهزيمة باتباع الكتاب والسنة. Sesungguhnya jaminan keselamatan dari kekufuran dan kekalahan itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Garansi terhadap umat ini tak akan mungkin dapat dikalahkan oleh umat-umat lain. Garansi umat ini terjaga, terpelihara daripada kekufuran tatkala mereka mengikuti Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau hafizahullah, lastu a'ni bihadzal fasli zahiruhu al-mutabadar ila dhihni fahasab. Tatkala aku menuliskan judul ini, bukanlah makna yang kuinginkan hanyalah sekedar makna yang tersirat dalam pikiran orang ketika disebutkan, karena hal ini semua orang tahu secara teori. Orang Islam tahu secara teori, tahu semua. Li'annahu syai'un ma'lumun lil muslimin ilman nadhariyan, karena hal ini adalah pengetahuan yang telah diketahui dengan pasti oleh kaum muslimin, tapi hanya secara teoritis. Alal aqal, minimal mereka paham, semua sadar. Slogan-slogan ini, surun ini semua paham. Bukanlah yang kuinginkan kalimat yang zahir dari kalimat ini, hanyalah slogan-slogan semata yang semua orang Islam pun tahu. Walakinnahu, tapi kalimat ini kutujukan kalimatun ila ulaika, kutujukan kepada mereka alladzina lam yaqna'u bida'watil kitabi wa sunnah, kepada orang-orang yang tak merasa cukup, tak merasa puas dengan dakwah, tidak merasa cukup dan puas dengan dakwah menyeru manusia kepada kitab dan sunnah. Hina ra'au ta'alluba quwal kufri, ketika mereka melihat bagaimana bersekutunya kekuatan-kekuatan kufur, wan nifaq,
kekuatan-kekuatan kaum munafik, ya, mereka bersekutu tolong menolong, bahu membahu ala diyaril muslimin, terhadap negeri-negeri Islam. Mereka bertolong-tolongan bagaimana negeri-negeri tersebut terjajah, tersobek-sobek, terkoyak-koyak, pecah belah, hancur. Ya, bagaimana agar terwujud peperangan antara mereka, ya, yang berkepanjangan, memang mereka sengaja ciptakan. Tatkala orang-orang ini melihat bagaimana orang-orang munafik, orang-orang kufar bertolong-tolongan, bersekutu, berserikat, ya, untuk memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin min yaumil Andalus. Mereka ingat, mereka kenang hal ini terjadi sejak masa Andalusia. Bagaimana bertolong-tolongan orang-orang kufar untuk menghabisi kaum muslimin di negeri Andalusia. Ya, bahasa Indonesianya adalah Andalus. Ya, Andalus ini berada di daerah Spanyol sana tatkala dikuasai kaum muslimin. Ya, kita mengetahui bagaimana beratus tahun kaum muslimin menguasai Eropa. Ya, berkibarlah bendera tauhid di setiap tempat, disegani oleh orang-orang Nasara. Bahkan mereka belajar kepada kaum muslimin berbagai peradaban, kebudayaan, pengetahuan. Tatkala kekuatan mereka melemah, mereka berpecah belah, mereka ikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka, ketika itulah mereka diporak-porandakan oleh musuh-musuh mereka. Pada masa Andalus, di sana masih ada peninggalan-peninggalan bersejarah, ya, sebagaimana bangunan Al-Hamra, Cordova dan sejenisnya, ya, masih ada bekas-bekas kejayaan kaum muslimin. Al-Faqidatain, ya, wa Filistin Al-Faqidatain, mereka juga melihat bagaimana Palestina yang hilang dari genggaman kaum muslimin, menjadi negeri yang tercabik-cabik, dirampas kemerdekaan mereka oleh Zionis Yahudi yang bertolong-tolongan dengan orang-orang Nasara, sehingga lepaslah negeri Filistin. Kedua-duanya lepas dari kaum muslimin. Subhanallah. Ila yaumil busnati wal hirsik. Buku ini tulis pada tahun 90-an. Sampai peristiwa-peristiwa bagaimana yang terjadi di, ya, Bosnia dan Herzegovina, kacauan yang terjadi di sana, pembantaian terhadap kaum muslimin, pembersihan etnis, ya, ini mereka perhatikan. Wazdadal muslimuna wahnan ala wahnin, semakin bertambah-tambah kelemahan kaum muslimin. Hina qallat inayatuhum bimasdari quwwatihim, tatkala perhatian mereka hilang atau sedikit, minim sekali perhatian mereka terhadap sumber kekuatan mereka. Sumber inilah pemicu kekuatan yang akan dapat mengalahkan, menumbangkan musuh-musuh mereka. Apa dia? Al-Kitab was Sunnah. Inilah sumber kekuatan kaum muslimin yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah motor penggerak. Wahanu 'ala Allah hina sa'a dhannuhum bihima, sehingga mereka begitu hina di pandangan mata Allah tatkala mereka berprasangka jelek terhadap Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka berprasangka jelek? Idh tasawwaru du'fa atharihima fin nufus, mereka melihat begitu lemah efek mempelajari Quran, mempelajari Sunnah dalam dada-dada manusia. Lemah. Wa anna da'watal masjid qasiratun, menurut mereka dakwah menyuruh manusia di masjid-masjid, ta'lim semacam ini, halaqah seperti ini, kata mereka, qasiratun, ini adalah merupakan dakwah yang begitu minim hasilnya. Ada tapi minim. Ya, mengajak orang kepada Quran Sunnah itu dakwah yang minim hasilnya, tak akan dapat merubah sejarah, tak akan dapat merubah umat, membangkitkan kejayaan kaum muslimin. Ya, mereka disembelih di mana-mana, mereka dihinakan, mereka dicela, mereka dipinggirkan, negeri mereka dipecah belah. Menurut orang-orang ini tak cukup Quran Sunnah. Mengajak orang sibuk tiap hari baca hadis, baca tafsir, tak cukup. Kata mereka tiap hari kelas sibuk baca Quran, baca hadis, di sana disembelih, di sana dibunuh, di sana dirampas kemerdekaannya. Sampai kapan kalian baca hadis? Sampai kapan kalian baca Quran? Mempelajari qala Allah, qala Rasulullah, mempelajari haddatsana fulan, haddatsana allan, sampai kapan? Lihat tuh bagaimana kaum muslimin dibantai di sana.
Tak tergerak hati kalian untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka, tinggalkan dakwah ini. Itu intinya. Ya. Maka begitu lemahnya keinginan mereka mempelajari sunnah Nabi yang mulia, bahkan upaya menjauhkan manusia daripada sunnah. Ini kan perkara-perkara sampul ini. Ya, jenggot ini perkara sampul. Ini bukan lub, ini bukan inti agama. Cingkrang. Ini perkara-perkara hawamish. Catatan pinggir ini bukan inti daripada satu buku. Tak ada ini semua. Ya. Simbol-simbol hijab, cadar dan lain-lain ini semua tak ada. Ini semua cover belaka, bukan ini yang sebenarnya yang dapat mengembalikan umat kepada kejayaannya. Bukan Quran, bukan sunnah, tapi bagaimana kita menandingi kekuatan musuh-musuh kita yang begitu dahsyat, begitu kuat, kita lemah. Menandingi militer mereka, menandingi peralatan-peralatan canggih mereka, baru kita menang. Ini dalam pikiran mereka. Wahanu 'ala Allah, mereka menjadi hina di pandangan mata Allah. Hina sa'a dhannuhum bihima, ketika mereka berprasangka jelek bahwasanya Quran dan Sunnah dapat mengembalikan kejayaan umat. Maka antum melihat, wallahi hanya Ahlussunnah salafiyun yang cinta kepada ilmu. Di mana ada majlis mereka di sana berdatangan. Subhanallah. Bagaikan ada madu dikerumuni semut datang berbondong-bondong, itulah kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain, tuh lihat. Buktikan mana majlis tahdits, mana majlis tafsir. Orang zuhud untuk belajar Islam alias enggan, malas. Subhanallah. Wa anna da'watal masjid qasiratun, kata mereka berdakwah di masjid, baca kitab, bongkar turath al-islami, membongkar buku-buku ulama-ulama yang silam, itu semua sia-sia, tak akan mungkin mengembalikan kejayaan Islam. Kata mereka qasiratun an ba'thil ummati illa bibut'in, kecuali dengan begitu kecilnya peluang, perlahan lambat mengembalikan kejayaan umat dengan sibuk belajar kitab sunnah, itu adalah jalan yang begitu lambat. Sementara kita butuh cepat, akhirnya mereka buat jalan sendiri. Subhanallah. Dan mereka melihat intinya ada pada kekuasaan. Bagaimana supaya kita meraih kekuasaan? Itu ujungnya. Kalau mau merubah, rubah penguasanya. Kita selengserkan penguasanya, kita gulingkan penguasanya, kita dudukkan orang-orang kita, baru akan berubah Islam. Itu menurut mereka. Subhanallah. Apapun mereka lakukan, sehingga akhirnya taklah heran ketika kita melihat pertumpahan darah di antara sama kaum muslimin. Subhanallah, gara-gara kekuasaan. Kita melihat hancur porak-poranda Libya. Ya, hancur porak-poranda Mesir. Hancur porak-poranda Irak. Hancur porak-poranda Afghanistan. Apa yang bersisa? Tak ada, kecuali menjadi negara-negara boneka. Subhanallah. Kekacauan di mana-mana. Peperangan antara kaum muslimin gara-gara perebutan kekuasaan. Mereka melihat inti masalah ada pada penguasa yang zalim, taghut, tumbangkan. Itu kata mereka. Bukan dakwah islah. Dakwah bukan memperbaiki, tapi dakwah mencela, dakwah mengupat, dakwah melaknat, dakwah menyumpah serapah yang bukan daripada Islam. Kita tak disuruh mengupat-ngupat, tak disuruh mencela-cela. Wallah, bahkan Nabi melarang kita mencela-cela iblis. Tak guna, terlaknat engkau iblis, terkutuk. Untuk apa kita berzikir mengutuk-ngutuk iblis? Subhanallah. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Itu iblis yang jelas-jelas musuh, yang kita disuruh menjadikan dia sebagai musuh. Tak guna. Terjatuh, terlaknat engkau iblis, tak guna menyumpah-nyumpah. Sampai iblis pun tak guna kita sumpah-sumpah, apalagi manusia. Ya, ini upatan, dakwahnya celaan. Idh tasawwaru dha'fa atharihima fin nufus. Mereka menganggap begitu kecil efek mempelajari Quran dan Sunnah. Efek kembali kepada Quran Sunnah sedikit sekali. Ketika anda mengatakan perkara ini, simbol. Ini simbol, ini simbol. Ini bukan Islam yang dimaui Rasulullah. Ini hanyalah simbol-simbol belaka.
Subhanallah, mereka menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata mereka, anna da'watul masjid qasiratun an ba'thil ummati illa bi but'in. Dakwah menyeru orang dalam masjid-masjid membacakan kepada manusia ilmu-ilmu, kitab-kitab para ulama, Quran dan Sunnah, dakwah yang begitu kecil efeknya mengembalikan kejayaan umat. Bagaimana menurut mereka supaya cepat kembali umat ini berjaya? Kata mereka, la yukafa'u an-nashatu ar-rahib. Ya, la yukafi'u an-nashatu ar-rahiba wal mutanawwi al-wasail alladhi yaqumu bihi syuyu'iyyun wal yahud wan nasara. Kata mereka, ini efeknya kecil, tak akan mungkin dapat mengalahkan aktivitas yang begitu dahsyat, yang begitu intensif, ya, berupa berbagai macam gerakan-gerakan yang membuat kaum muslimin takut, yang telah dilakukan oleh orang-orang syuyu'iyyun, komunis, wal yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasara. Begitu kuatnya negeri mereka, begitu kuatnya militer mereka, siang dan malam begitu dahsyatnya gerak-gerik mereka. Tak akan mungkin kita dapat mengalahkan mereka kecuali kita harus kuat seperti mereka. Kita harus pertahankan, kita perkuat militer kita perkuat ekonomi kita perkuat. Mereka lupa dengan kitab, mereka lupa dengan sunnah. Subhanallah. Padahal kita mengetahui kekalahan kaum muslimin bukan karena musuhnya kuat, tapi karena mereka yang lemah iman mereka, lemah ketergantungan mereka kepada Allah. Ya, mereka begitu gila dan cintanya dengan dunia, bagaimana mereka akan dapat menang melawan musuh-musuh mereka? Subhanallah. Wa hadhihi da'wa in kana fiha haqqun fayakfi ashabuha ithman ansarafu wujuhan nashyi anil uqufi 'ala al-wahyain hifdhan wa ta'alluman wa ta'liman wala in habasa ba'duhum anfusahum lita'limin nasi dinahum faqallama yanzi'una bi ayatin aw hadithin illa tabarrukan wa illa fahusnu dhannihim bi kalamihim zahadahum fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ad-da'wa in kana fi haqqan, sesungguhnya dakwaan mereka ini Quran dan Sunnah tak cukup mengembalikan kejayaan Islam. Dakwah mengajarkan manusia di masjid-masjid tak cukup mengembalikan kejayaan Islam. Ya, ini prasangka mereka, dakwaan mereka in kana fi haqqan, jika apa yang mereka katakan itu benar, fayakfi ashabu itsman, sungguh seruan-seruan yang mereka serukan ini benar-benar akan membuat penyuruhnya berdosa. Kenapa? Ansarrafu wujuhan nash'i 'anil 'ukufi al-wahyain, ketika mereka memalingkan pandangan generasi muda untuk mempelajari dua wahyu ini, Quran dan Sunnah. Mereka alihkan, mereka ajak ke jalan-jalan, mereka ajak di forum-forum bebas, mimbar-mimbar bebas, berdatangan dari segala macam tempat, bukan mempelajari dua wahyu, mencela-cela, mengupat-ngupat, membuat jalan menjadi macet dan seterusnya. Subhanallah. Mereka berupaya menggiring para pemuda, menggiring generasi muda agar berpaling daripada dua wahyu ini. Hifdhan wa ta'alluman, agar orang tak mau menghafalkan dua wahyu ini, tak menghafalkan Quran, tak menghafalkan Sunnah, hafalkan banyak-banyak nasyid. Nah, itu paten. Subhanallah. Maka mereka lebih banyak menghafal nasyid daripada menghafalkan Quran, daripada menghafalkan hadis. Subhanallah. Maka mereka begitu jauh daripada sunnah Rasulullah, makan dengan tangan kiri, berwudu asal-asalan, kadang-kadang tak sholat ketika disuruh dari masjid-masjid, masih sibuk di jalan-jalan. Subhanallah. Disuruh belajar enggan. Kapan kita mau jaya kok belajar terus dari dulu, kan belajar tak tamat-tamat.
umat disembelih, orang-orang telah sampai ke bulan dan sibuk belajar haid, nifas, talak, nikah. Kapan kita sampai ke bulan? Kata mereka. Subhanallah. Ya, ada salah seorang ulama mengatakan, kalian sibuk mendakwakan bagaimana kita mau sampai ke bulan. Bulan itu makhluk. Kita mengajarkan bagaimana supaya umat sampai kepada Allah Jalla wa'ala, pencipta bulan. Agar bagaimana kita menyembah Allah Tabaraka Ta'ala, pencipta bulan, mengetahui nama-namanya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui perintah-perintahnya, mengetahui larangan-larangannya. Ini lebih hebat daripada sampai ke bulan. Dan mereka juga tak sampai-sampai ke bulan. Bertahun-tahun mereka menyerukan dakwah mereka, yang ada adalah kehancuran di sana sini. Aljazair, subhanallah. Dan ini semua buku dikarang ketika bergejolak Jazair. Ya, tahun 80 sekian mau menuju tahun 90-an atau tahun 90-an awal. Bergejolak Aljazair, kekacauan di mana-mana. Subhanallah. Ya, ketika semangat kembali kepada Islam begitu kuat, tapi hanya semangat. Subhanallah. Mereka telah memiliki banyaknya pengikut. Mereka minta kepada Syekh Albani fatwa, ya Syekh, bagaimana pandanganmu ini? Kami telah memiliki banyak sekali ini orang-orang. Bagaimana kalau anda kata kita jatuhkan, kita gulingkan kekuasaan itu? Berkata Syekh Albani rahimahullah, kutanya, berapa persen itu orang banyak semua kau kumpulkan yang tahu di mana Allah Jalla wa'ala? Dia bicara mutar-mutar bahasa politikus. Kata Syekh Albani, jangan banyak cerita. Aku mau jawaban yang pasti. Berapa banyak? Berapa persen? Ya, intinya apa? Sedikit sekali Syekh. Kata Syekh Albani, Islam yang bisa mengembalikan kejayaan umat adalah Islam ketika sampai budak-budaknya pun tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi mengembalikan kejayaan Islam sampai budak pun tahu di mana Allah. Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Allah di mana? Fis sama, di atas langit. Sekarang bahkan banyak penentang yang mengatakan jangan katakan Allah di langit. Bagaimana Islam mau menang? Tak tahu di mana Tuhannya. Subhanallah, mengingkari perkataan Tuhannya. Kalau sekedar tak tahu lumayan, kita ajari. Mengingkari perkataan Tuhannya, mengingkari perkataan nabinya, mengingkari perkataan sahabatnya. Subhanallah. Nabi mengatakan kau merdekakan budak ini, dia seorang mukminah. Ketika dia mengatakan fis sama, di atas langit Tuhan. Subhanallah. Kawan bilang jangan kau bilang atas langit. Kau bilang atas langit sama kau anggap dengan makhluk. Berarti dia bertempat. Dan igawan-igawan lainnya. Subhanallah. Kata Syekh Albani, aku tak jamin kan berhasil. Benar. Sebentar berapa hari saja mereka kuasai, hancur. Karena belum kuat pondasinya. Subhanallah. Ngeri enggak? Anak ngeri ceritakan ini. Subhanallah. Kata mereka, kembali kepada kitab ini, wala in habasa ba'dhum anfusahum li ta'limin nas dinahum, kalaupun ada sebagian mereka ya sibuk mengajari manusia agama, mungkin mengajari bagian daripada fikih, bagian daripada Islam ya secara parsial, membacakan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kata mereka apa? Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, faqallama yanzi'una bi ayatin aw haditsin illa tabarrukan. Mempelajari Quran, mempelajari hadis itu untuk ambil berkahnya saja. Ambil berkahnya. Yuk kita baca surat ini yuk, cari keberkahan. Apa dalam surat? Entahlah. Apa kandungan surat? Enggak perlu tahu kali kita itu. Pokoknya kita baca-baca aja lah. Ya. Gantungkan. Besar-besar surat, ayat kursi digantungkan di rumah. Kenapa digantungkan? Cari berkah supaya jangan masuk jin, supaya jangan masuk tuyul, supaya jangan masuk syaitan. Ya. Kenapa kau gantungan ayat ini, wa man yattaqillah? Oh, kau salah. Ini ayat 1000 dinar, bukan sembarang ayat.
Kalau kamu usaha lancar, gantungkan tu ayat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah tak terduga. Tuh, gantungkan tuh. Untuk itulah Quran. Subhanallah. Nanti mau lewat, oh ada anjing. Ayo baca ayat lah. Tabbat yada abil habi wa tab. Tuh nakut-nakuti anjing. Subhanallah. Sebagian untuk pelet. Oh itu cantik anak gadis orang tua. Ini kita kerjain dulu. Ambil surat Yusuf. Falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydihuma. Baca 50.000 kali. Tabarruk. Subhanallah. Cinta kepada Nabi mereka simbolkan dengan subhanallah, salawat joget-joget. Salawat loncat-loncat. Wallahi Nabi tak pernah ridho seperti itu. Salawat campur aduk dengan musik metal lagi. Subhanallah. Akhirnya joget-joget, goyang-goyang kepala tangan. Subhanallah. Ini ibadah. Ini ajarkan Nabi SAW. Ini bukan ibadah. Subhanallah. Karena ibadah harus mengikuti Nabi yang mulia SAW. Sahabat teriak-teriak ketika berzikir. Nabi berkata kepada sahabat, ya irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Kalian bukan sedang menyuruh Tuhan yang peka, Tuhan yang tuli. Subhanallah. Ya. Tadi saya melihat di YouTube, masih ada mungkin. Ada sekelompok orang sedang berzikir, ya. Kalimatnya kalimat yang agung, kalimat tahlil, la ilaha illallah dengan suara kencang. Subhanallah. Sehingga akhirnya mereka seolah-olah kerasukan, berdiri seorang, joget-joget. Subhanallah, persis sebagaimana orang sedang ya joget-joget ketika musik diputar, musik-musik metal, musik-musik rock. Wallah, inilah dampak daripada bid'ah hasanah. Subhanallah. Jadi mereka kalaulah berdiam mengajarkan manusia tabarruk. Sini. Bawa kemari dompetmu biar ku baca-baca dulu supaya jangan hilang. Sini ku baca. Subhanallah. Ini parfum kau bawa ini. Ini parfum bukan sembarang parfum ini. Ini udah kumbus-embus ini, ku bacakan ayat padanya nih. Subhanallah. Apa kandungan ayat? Jangan dikaji. Subhanallah. Kalaupun sebagian mereka mengajarkan orang bagian daripada agama hanya untuk ambil berkah saja. Subhanallah. Sibuklah mencari mana rambut Nabi. Tak ada rambut wali. Tak ada bekas minum wali. Kalau anak tak ada yang mau minum ini. Subhanallah. Kalau mereka berebut, subhanallah, kita ambil berkah itu Syekh. Subhanallah. Ya, berebut mencium tunduk-tunduk. Ya, dianggap inilah Islam. Inilah cinta ulama. Inilah cinta Rasul. Dibuatkan untuknya CD-CD. Cinta Rasul 1, cinta Rasul 2, cinta Rasul 3. Jual. Bestseller. Wallahi, bukan ini yang Nabi inginkan. Subhanallah. Wa illa fa husnu dhannihim bi kalamihim zahadahum fi kalamillah wa kalami rasulih. Tetapi sebenarnya mereka menganggap pendapat mereka, logika mereka, perkataan mereka lebih layak diikuti. Akhirnya membuat mereka menganggap zuhud, menganggap ini Quran Sunnah tak cukup. Lambat, kita harus buat pergerakan biar cepat. Subhanallah. Maka dakwah tauhid, apakah ada pada mereka dakwah tauhid? Wallah, mungkin nomor ke-1000 sekian dakwah tauhid. Yang ada adalah dakwah kejayaan Islam, penguasa zalim, tumbangkan. Subhanallah. Subhanallah. Naam, iqra. Wa wallahi thumma wallahi thumma wallahi inna ahadahum la yajida fi unshudatin min al-khushu'i ma yafqiduhu ma'a kalami rabbil arbabi walau kanat at-tayru lakanat mahsyuratan kullun lahu awwab lakanat mahsyuratan mahsyuratan kullun lahu awwab
Wa wallahi, kata Syekh Abdul Malik, demi Allah, thumma wallah, aku kembali bersumpah demi Allah, thumma wallah, aku kembali bersumpah demi Allah, inna ahadahum la yajidu fi unshudatin minal khusyuk. Sungguh mereka begitu khusyuknya ketika mereka mendendangkan nasyid-nasyidnya mereka buat, ma yafqiduhu ma'a kalami rabbil arbab, padahal kekhusyukan itu akan hilang tatkala mereka bersentuhan dengan kalamullah, pencipta makhluk. Kalau andai kata nasyid nangis, baca Quran bentar aja tutup, subhanallah. Ya, walau kanat at-tayru lakanat mahsyuratan kullun lahu awwab. Ya, perumpamaan mereka bagian firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya perumpamaan mereka bagaikan seseorang yang menyuruh burung, maka berdatanganlah burung dari segala penjuru kepadanya. Subhanallah, dia beri umpan, berdatanganlah semua burung kepadanya. Naam. Ainahum alladhina ya'lamuna al-Qur'ana bitafsir. Ainahum alladhina yu'allimuna al-Qur'ana bitafsirihi al-athari. Ainahum alladhina ahyaw tariqatas salafi fi tasmi'il hadits nabawi wa taqlili minal kalamil bashari ala hasbuka. Aina humul ladzina yu'allimuna al-Qur'ana bitafsiril athari? Coba tunjukkan kepadaku mana mereka yang mengajarkan orang-orang Quran dengan penafsiran yang diambil daripada tafsir athar-athar para sahabat, para tabi'in. Mana mereka? Quran mereka tafsirkan sendiri sesuai dengan apa yang mereka pahami. Aina humul ladzina ahyaw tariqatas salaf? Mana mereka yang menghidupkan jalannya para orang-orang terdahulu salafus salih fi tasmi'il haditsin nabawi, tradisi memperdengarkan hadis-hadis Nabi yang dibacakan. Subhanallah. Saya melihat YouTube, ya, dari Facebook juga saya lihat bagaimana perlombaan hadis di Saudi, Masya Allah. Ada seorang anak kecil duduk, para masyayikh membacakan pangkal hadis atau ujung hadis, pertengahan hadis, lanjut. Dia lanjutkan, siapa perawinya, siapa yang mewakilkan dari para sahabat. Wallah, begitu dahsyat, takjub kita. Ribuan hadis, subhanallah. Demikian juga Quran. Tapi ini dianggap gak keren. Tapi kalau ikut ya yang namanya Indonesian Idol, Miss Universe, subhanallah, apalagi namanya, dan seterusnya, itulah keren. Juara satu balap internasional hebat, Hafiz Quranul Karim, dianggap tak ada hebatnya. Subhanallah. Ya, tak diheboh-hebohkan. Subhanallah. Mana tradisi salaf yang mereka hidupkan? Subhanallah. Ya. Wa taqlil min al-kalamil bashari, yang mereka tak banyak omong, mereka banyak dalil, Ini yang hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada adalah perkataan manusia, sedikit dalil. Kalaupun dalilnya itu disebutkan, terkadang istidlal tak benar, cara pengambilan dalil tak benar. Subhanallah. Ya. Padahal dalam segala macam gerak-gerik dalam agama, kau tanyakan mana dalilnya? Mana dalil? Subhanallah. Ya. Ini yang membuat kaum muslimin melemah. Sedikitnya kekuatan mereka kembali kepada Quran dan Sunnah. Subhanallah. Terlihatlah di mana-mana ini. Dari siapa mau kita tinjau? Dari akidah? Siapa peduli dengan kesyirikan yang merajalela? Orang-orang yang mengkultuskan kuburan, bertabaruk dengan kuburan, mencium kuburan, meminta kepada kuburan, yang mendatangi dukun, yang menjual beli jimat, yang meyakini jimat. Subhanallah. Dahsyat banyaknya dari sisi akidah. Subhanallah. Masih siapa lagi? Ibadah. Mana kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin? Sunyi. Kalaupun ibadah, sebagian bercampur aduk dengan segala macam perkara-perkara bid'ah. Subhanallah. Akidah, ibadah, muamalah. Mana muamalah yang benar-benar sesuai dengan apa yang dengan Quran Sunnah? Subhanallah. Yang ada di mana-mana riba. Kebohongan, kedustaan. Subhanallah. Muamalah, adab, akhlak. Mana yang benar-benar beradab dengan adab Islam? Yang ada adalah beradab mengikuti adab-adab orang kufar,
musuh-musuh Islam. Kalau musuh cepak sana cepak sini ikut, botak sana botak sini ikut, koyak sana koyak sini ikut, ya, warnai rambut warna putih, warna merah, belang-belang, subhanallah ikut, subhanallah. Orang betindik kawan, itu diikuti, subhanallah. Ya, celana dikoyak-koyak kawan, ya, subhanallah. Mengikut taklid kepada musuh-musuh mereka karena menganggap ini adalah simbol kejayaan. Kalau pakai pakaian seperti ini dilecehkan, oh sok suci kau, ya, subhanallah. Mana yang bangga dengan agamanya, mana yang bangga dengan Islamnya, mana, subhanallah. Yang ada adalah mereka membaur, lebur dengan tradisi orang-orang kufar. Orang kufar tiup-tiup trompet, kawan ikut tiup-tiup trompet. Orang kufar main mercon, kawan ikut main mercon. Orang kufar tenggen, kawan ikut tenggen. Subhanallah. Naam. Iqra. ألا تعلمون أن الكفار لا يقدرون عليكم ما دمتم تتلون الوحيين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا تعلمون, kata Syekh Abdul Malik, takkah kalian tahu annal kuffara la yaqdiruna alaikum, orang-orang kufar tak akan mampu mengalahkan kalian. Kapan? Madumtum tatlunal wahyain, selama kalian selalu membaca dua wahyu tersebut. Bukan sekedar dibaca tapi diamalkan kandungannya, dipraktekan, didakwakan, bersabar di atas keduanya, ya, tak akan mungkin dikalahkan. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau kalian selalu membebek, mengikut, membabi buta, taklid terhadap sebagian daripada orang-orang ahlu kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan kembalikan kalian setelah beriman menjadi orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti gaya mereka, maka kembalilah kan kepada kekufuran. Dan kita telah melihat bagaimana kaum muslimin sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta mengikuti gaya beragama orang-orang kufar, kaum Nasara. Mereka beribadah pakai musik, letakkan organ tunggal, datangkan gitar, bawa drum, kawan pun ikut. Bedanya tentunya isinya. Subhanallah. Musiknya tak beda-beda jauh, sama. Subhanallah. Ya. Kawan beribadah bertepuk-tepuk tangan, ikut juga dia bertepuk-tepuk tangan. Subhanallah. Dirubah, ini bukan musik sembarang musik, tapi ini musik Islami. Kayak pantun lagi dia. Ini lagu bukan sembarang lagu, tapi ini lagu Islami. Ini film bukan sembarang film, tapi ini film Islami. Ini pacaran bukan sembarang pacaran, tapi ini pacaran yang Islami. Tinggal tambah Islami, selamat. Subhanallah. Ikut gaya mereka. Subhanallah. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kembali kepada kekufuran, wa antum tutla alaikum ayatullah, selama kalian dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah tabaraka taala. Wa fikum rasuluh, sementara di antara kalian itu ada rasulnya. Ayat-ayat Allah dialah Quran yang selalu dibaca, dipelajari, dipahami kandungannya, merujuk kepada tafsir salafus salih, tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, mempelajari sunnah Rasulullah dengan cara yang benar, membaca kitab-kitab surah, ya, yang telah menjelaskan isi kandungan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu. Wa fikum rasuluh, tak akan mungkin kan kufur, kembali kafir selama akan membaca kitab Allah,
dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya. Tentunya dengan fisik tak akan mungkin Nabi bersama kita selama-lamanya, tapi dengan sunnahnya akan dapat bersama kita selama-lamanya. Wa fiikum rasuluh, di tengah-tengah kalian ada Rasulnya dengan sunnahnya, tegak sunnahnya, tak akan mungkin kaum muslimin murtad. Tapi lihatlah begitu gampangnya orang menjual agama. Subhanallah, karena tak dibacakan kepadanya kitab, tak diajarkan kepadanya sunnah, gampang dia menjual agamanya, pindah. Subhanallah, murtadlah dia. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, sungguh benar-benar dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Subhanallah. Tak akan mungkin kita ikut orang kufar, apalagi murtad, tatkala kita kuat memahami kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Subhanallah. Tak akan mungkin kita mengikuti orang-orang kufar. Ini sungguh aneh dan bin ajaib, aneh bin ajaib. Di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, kok bisa menang orang-orang non-muslim terhadap kaum muslimin? Aneh. Tah di mana diletakkan wala wal bara? Tah di mana diletakkan akidah? Subhanallah. Aneh. Ya. Ini menunjukkan jauhnya kita daripada petunjuk Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangankan jadikan sebagai teman-teman dekat kalian. Bitanah adalah pakaian yang langsung melekat ke dalam tubuh. Begitu dekatnya orang tersebut, begitulah dijadikan orang-orang kufar, dilulukan, jadikan sebagai penguasa-penguasa mereka. La ya'lunakum khabala. Mereka senantiasa tak pernah senang kecuali akan hancur. La ya'lunakum khabala qad badatil baghdha'u fi afwahim. Telah tampak kebencian mereka terhadap Islam dari lidah-lidah mereka, statement mereka, mulut-mulut mereka. Dan kita hidup di zaman begitu mudahnya orang melecehkan agama. Hari-hari kita baca di Facebook, ini melecehkan Islam, ini memperolok Allah, memperolok Rasulnya, memperolok kitab Allah. Aneh bin ajaib. Kok bisa terjadi di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin? Jawabannya karena jauh daripada pemahaman yang benar. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.